Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin, la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim al-'azizil karim 'ala kulli harbin kutiba وَيُتَبُ أَبَدَ الْآبِدِينَ وَدَهْرَ الزَّاهِرِينَ. قال رضي الله عنه وقال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: الظلمات خمس والسروج لها خمس، حب الدنيا ظلمة والسراج لها التقوى، الذنب ظلمة والسراج لها التوبة، والخبر ظلمة والسراج له لا إله إلا الله محمد رسول الله، والآخرة ظلمة وسراج لها العمل الصالح، والصراط ظلمة والسراج له اليقين. وقال أيضا: زينة العلم الحلم، وزينة الصلاة الخشوع، وزينة النعمة الشكر. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat zuhur Masjid Raya Darussalam dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada yang istiqamah mengikuti tayangan kegiatan di Masjid Raya Darussalam ini, dimanapun Anda berada, dan kita semua dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ala kulli hal, atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan yang alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita dipertemukan dan dapat melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah, ditambah dengan wirid, doa, niat i'tikaf dan sebagainya, dan dibarengkan lagi dengan ta'lim wa ta'allum. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini senantiasa mendapatkan ridha dan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjadi sebuah amal yang menjadi kebanggaan kita berataan dunia dan akhirat. Salawat dan salam tentu kita sampaikan kepada Sayyidul Wujud baginda sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk daripada umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaatnya beliau, amin ya rabbal alamin. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dalam sebuah nasihatnya beliau berkata: az-zulumatu khamsun wa suruju laha khamsun. Kegelapan itu ada 5 macam. Jadi kegelapan itu terdapat pada 5 macam, dan lampunya, pelitanya juga ada 5 macam. Yang pertama, hubbud dunya zulmatun, cinta terhadap dunia itu gelap. Orang yang terlalu mencintai dunia itu gelap. Wassiraju laha at-taqwa, penerangnya adalah takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia semakin dicintai, dunia semakin membuat kita lupa. Dunia semakin kita kejar dan tidak pernah ketemu-ketemu. Malah kita terus pengen mengejar dan mengejar, padahal tidak pernah ketemu-ketemu. Tapi karena dunia ini menjanjikan sesuatu yang senang, sesuatu yang nikmat, sehingga banyak orang yang melalaikan kewajiban kepada Allah. Salah satu contoh saja, sibuk dengan urusan harta, rezeki dan sebagainya, dia lupa kewajiban kepada sang pemberi rezeki. Nah, karena dunia ini melupakan segala sesuatunya,
Rasulullah mengingatkan hubbud dunya kulli ra'si khati'atin. Cinta kepada dunia itu merupakan sumber malapetaka, dan dunia itu tidak akan kita bawa. Dunia sering saya sampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Al-Habib Zain bin Ahmad Al-Habsyi dalam kitab Syarah Ainiyahnya, bahwa dunia adalah segala sesuatu sebelum wafat, dan akhirat adalah segala sesuatu setelah dia wafat. Nah, penerangnya apa dunia tadi adalah at-taqwa, takwa kepada Allah. Apa arti at-taqwa? Al-imtithalu awamirillah wajtinabi nawahillah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Setiap yang disuruh gawi, setiap yang dilarang jauhi. Nah, ini namanya orang yang takwa. Yang kedua, az-zammu zulmatun, dosa itu gelap. Wasyiraju laha at-taubah. Karena dalam sebuah hadis disebutkan apabila seseorang melakukan dosa, maka ada satu titik noda hitam di hatinya. Melakukan lagi, tambah lagi titiknya. Melakukan, akhirnya hatinya menjadi rada ala qulubihim maka nuyaksibun. Tertutup hatinya daripada petunjuk Allah. Kenapa jadi tertutup? Karena gelapnya hatinya. Kenapa jadi gelap? Maka nuyaksibun, gara-gara dosa yang dia lakukan. Apa sih arti dosa? Dosa ialah segala sesuatu yang kita tidak senang. Sebenarnya kita nggak senang dengan dosa itu, cuman karena nafsu, ya, karena nafsu. Tahu kok zina itu nggak senang kita. Memang ketika nafsu ia senang, minuman ya senang, dosa. Apa aja ya senang, judi ya senang, cuman nafsu. Ketika dia berpikir betul, wah, nggak senang sebenarnya, cuman karena nafsu dia. Jadi dosa itu segala sesuatu yang kita tidak senang, tapi susah untuk mengelaknya. Itu dosa. Ngomongin orang tahu dosa. Cuman senang dia ngomongin orang. Nah, kenapa lalu dia senang? Nah, itu timbul pertanyaan, apa jadinya senang? Karena hatinya tertutup tadi. Kenapa dia kok mau melakukan? Karena imannya menipis, syahwatnya meningkat, akalnya nggak berfungsi, sehingga dia nggak berpikir, langsung melakukan. Memang senang, tapi nanti di ujung-ujung terakhirnya menyesal juga dia. Jadi tidak ada seorang pendosa besar, yang mengatakan dosa itu baik dan dia tahu dosa itu jelek. Contoh, umpama dia melakukan begini, pasti dia ngomong, mudah-mudahan anakku tidak kayak aku. Berarti kan tahu bahwa yang dikerjakannya itu kada baik. Dia malah berdoa anaknya jangan kayainya. Nah, berarti tahu kok. Ya, cuman karena apa? Jadi orang itu melakukan terus karena hidayah belum ada. Kenapa hidayahnya belum ada? Karena hatinya kotor, gelap. Nah, penerang dosa adalah at-taubah. Nah, ketiga, seseorang itu berhenti melakukan hal-hal yang dilarang Allah, dia bersungguh-sungguh untuk meninggalkan. Bukan hanya sekedar baca istighfar, bukan hanya sekedar mohon ampun berdoa, bukan, tapi sungguh-sungguh benar-benar berhenti. Mungkin dia minuman khamar, berhenti. Mungkin dia riba, berhenti. Mungkin dia narkoba, berhenti. Nah, untuk berhentinya itu berjuang, nggak sembarangan. Ya, tidak bisanya, ya Allah saya minta diampuni dosa-dosa saya, tidak bisa. Harus pertama dia menyesal. Yang kedua berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Dan yang ketiga berusaha untuk terus memperbaiki dirinya. Ini kalau hubungannya kepada Allah. Kalau hubungannya dosa kepada manusia, wajib untuk mengislah
memperbaiki kepada si manusianya dalam hal apa aja, omongankah, kehormatankah, temakan teminum hak orangkah, wajib dia untuk mengislahkan. Arti mengislahkan itu meminta halal, meminta ridha kepada orang yang dimaksudnya. Nah. Lalu yang berikutnya, wal qabru zulmatun, kuburan itu gelap, kubur gelap, dan semua kita pasti masuk kubur. Gak ada yang tidak masuk kubur, pasti, cuman gak tahu kapan. Mudahan semuanya panjang umur dan sehat walafiat. Tapi pasti itu masuk kubur. Nah, apa penerang kubur? Penerang kubur, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi penerang kuburan itu kalimat tahlil. Penerang kubur kalimat zikir. Penerang kubur kalimat tayyibah. Penerang kubur kalimat taqwa. Makanya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah disebut kalimatul ikhlas, kalimat ikhlas namanya. Disebut kalimat taqwa, kalimat taqwa namanya. Disebut namanya kalimat manfi, kalimat nafi. Kenapa? Ini kalimat meniadakan yang ada hanya Allah. Disebut kalimat isbat. Apa itu isbat? Menetapkan. Apa yang ditetapkan? Bahwa yang ada hanya Allah. Itu isbat namanya. Disebut juga kalimat taqwa karena kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat takwa, dan banyak lagi istilah daripada kalimat tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, sering-sering kita membaca, sering-sering kita mengucapkan, syukur-syukur kita punya kewajiban. Apa kewajibannya? Kita wajibkan bagi diri kita untuk membacanya umpama habis sholat berapa, habis kita beramal, habis kita sembahyang itu apa yang kita baca. Nah, makanya beruntunglah bagi orang yang istiqamah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagaimana jumlahnya guru? Ya tentu sesuai dengan apa yang kita ambil dari guru-guru kita. Ya berbagai macam, ada tariqat samaniyah namanya, ada khalwatiyah namanya, ada sattariyah namanya, ada idrisiyah namanya, macam-macam. Ya. Jadi kalau kita sudah mengambil dari guru sekian, nah itulah sudah amalkan. Yakin itu wajib bagi kita. Ya, karena amalan ini kalau kita ada program pakai amburadul. Paham amburadul? Ada tak amalakan. Quran ada aja di rumah. Di toko juga ada Quran, enggak kita baca-baca karena enggak diprogram bagi dirinya. Tapi kalau kita beliau namanya musyaratah, ya, kalau dalam istilah tasawuf ada namanya, pertama itu musyaratah, lalu nanti muaqabah, lalu mujahadah, lalu muraqabah, lalu mujahadah, lalu nanti mu'anaqah, mahabbah, terakhir yang ke-10 saya lupa urutannya, pokoknya 10M, terakhirnya baru ma'rifatullah. Apa yang disebut dengan musyaratah? Musyaratah itu mensyaratkan. Apa maksudnya mensyaratkan? Dia sendiri mensyaratkan bagi dirinya punya kewajiban. Oh, aku bila imba johor nih harus membaca kalimat la ilaha illallah sekian jumlahnya. Nah, untuk tahu sekian jumlahnya kita berguru, jangan ngarang-ngarang sendiri. Ya, guru minta ijazah dengan guru, minta ijazah dengan Habib, apa amalan yang bagus imba johor, imba asar, habis sholat lah. Oh, di sini ini baca sekian. Nah, sudah. Contoh, kita membaca kalimat ya latif setiap sholat 129 kali. Nah, berarti sudah sering saya sampaikan itu. Kalau sibuk juga paling tidak ba'dal asar dengan ba'dal subuh. Ya latif 129. Ringan, enak, mudah. Cuman untuk istiqomahnya yang susah. Yang rutinnya itu nangali bisa kada ingat lah, apalah.
Harus kita programkan itu untuk namanya musyaratah. Kalau sudah musyaratah, artinya dia mendisiplinkan dirinya, maka nanti timbul namanya mu'anaqah. Apa itu mu'anaqah? Bilanya tertinggal, dia hukumkan bagi dirinya. Artinya, kalau aku kada ingat berzikir, yang kewajibanku 100 aturan imba johor ini, kada ingat, wah nanti ku bayar. Membayarnya gampang-gampang, 1000 dia. Artinya menghukum akan dirinya yang lalai gara-gara tadi ada ingat berzikir 1000. Itu namanya mu'anaqah. Terus nanti mujahadah bersungguh-sungguh sampai nanti mencapai ma'rifatullah. Kalau sudah orang itu terbiasa, sampailah dia kepada fana fillah dan di terujung betul makamnya baqa billah. Ya. Jadi orang mencapai ilmu ma'rifat, amalan ma'rifat tidak hanya sekedar minta doa, enggak sekedar hanya belajar hakikat-hakikat, perlu adanya sebuah proses yang begitu panjang, ya, tidak gampang. Muraqabah, apa muraqabah? Dia merasa diawasi, ada yang ngawasin, nggak berani beramalan seenak-enaknya. Karena muraqabah di sini maknanya yang maha mengawasi adalah Allah. Nah itulah kalau kita di pondok ada namanya murabbi roh, murabbi pembimbing batin, itu yang ngontrol. Maka Sirin sudah meninggal guru kita, mursid kita. Guru kita jauh di Jawa, di Mekah. Nah, itulah pandangan batin beliau bisa mengontrol amalan para murid-muridnya. Nah, jadi kita biasakan la ilaha illallah. Ustaz, kalau saya beramalannya sembarangan-sembarangan, yang penting saya berzikir, boleh enggak? Ya boleh-boleh saja. Cuman yang paling bagus kita beramalan itu berijazah awan guru, awan habib. Jadi punya kewajiban kita. Makanya nanti untuk menjalankan musyaratah itu enggak susah. Kenapa? Aku sudah punya kewajiban. Habis sholat yang kubaca ini, habis sholat yang kubaca ini. Nah itu namanya mensyaratkan bagi dirinya. Jadi orang Banjar kada satayuh-tayuhnya ya, ndak seenak-enaknya, mesti ada dia sekian. Kayak orang Pak berobat Pak. Orang berobat kan sudah punya ukuran. Nah, Bapak ini nanti kalau pagi Pak ya yang kuning sama yang merah obatnya. Nanti kalau siang yang putih sama yang ini sudah diatur. Ikutin aturan dokternya. Kalau kita mengikuti aturan dokternya, insya Allah sehat, selamat. Tapi kalau kita nggak ngikutin, nah salah sendiri. Orang putih dengan kuning dihantam sidin, kuning awan hijau. Langsung hendak amping, makan sidin 4. Orang jadi 2 aja, dokter minumnya pahit 2 aja. Sidin hendak 6, langsung. Wa ilaihi rajiun. Itu karena nggak sabar dalam sebuah proses. Kita beramalan itu proses. Kita nuntut ilmu ini proses. Ya, semuanya proses untuk pendekatan diri kita kepada Allah. Makanya kita disiplinkan musyaratah diri kita. Aku pokoknya bila johor di Masjid Raya Darussalam, sesibuk apapun di jualan, di gawian, ku syaratkan bagi diriku pokoknya sholat berjamaah selama sehat dan tidak ada keperluan yang mendesak, dan wajib ikut pengajian. Nah itu namanya dia musyaratah untuk dirinya, mensyaratkan untuk dirinya. Berarti apabila rutin, nah itu namanya orang ini sudah disiplin. Lalu nanti naik lagi ke makamnya muraqabah. Apa? Diawasi terus dia dalam beramal. Makanya hati-hati dia beramal. Kalau sudah naiknya ke muraqabah, nggak pernah ketinggalan amalnya, zikirnya apa macam, naik dia kepada mu'anaqah tadi. Apabila tertinggal, lalai, sibuk, kada ingat, wah, modelnya tuh digantinya dengan yang lebih banyak dari amalan itu. Nah itu namanya orang yang disiplin. Lalu yang berikutnya, wal akhiratu zulmatun wasiraju laha al-amalu saleh. Akhirat itu gelap, ya, akhirat itu gelap. Bisa kita bayangkan ketika nanti terjadinya hari kiamat, idza zulzilatil ardu zilzalaha, bila sudah ditiupkan trompet sangkakala, goncang dunia segala isinya ini, hancur semua. Wa akhrajatil ardu asqalaha, yang di dalam bumi keluar semua.
Wa qala al-insanu ma laha. Ujar manusia, apaan ini? Hari apa ini? Kok begini, kok begitu? Ah, sudah. Itulah hari kiamat. Nah, gelap semua. Apa penerangnya? Ya, amal soleh, berbuat kebaikan, menyenangkan hati orang tua, menyenangkan hati saudara, menyenangkan hati kaum muslimin dan muslimat, suka membantu dengan orang kada tak salah, dengan tetangga baik, dengan kawan kerja bujur-bujur baik dan amanah, gak curang dan lain-lain. Pokoknya setiap amal saleh itu adalah penerang, pelita lampu nanti ketika di hari kiamat. Wassiratu zulmah, titian siratal mustaqim itu gelap. Makanya ada amalan yang sangat dianjurkan, barang siapa membacanya ya habis sholat 4 kali berturut-turut, maka titian siratal mustaqim itu lebar melebihi dunia dan lebar dunia ini. Kan dalam riwayat titian siratal mustaqim itu satu rambut dibelah 7. Iya. Riwayatnya satu rambut dibelah 7. Sebuting rambut aja ngalih metihi. Apalagi umur tua ini mana rambutnya. Nah, kalau kita mengamalkan itu, niscaya kita ketika menginjakkan kaki di titian siratal mustaqim, bercahaya, kan gelap tuh. Wasirajulahu al-yakin, nanti yang penerangnya adalah yakin, keyakinan kita. Apa amalannya? Kita sering membaca itu sebenarnya, cuman kadang-kadang lupa, Pak. Kalau orang di kampung-kampung biasa kan doa itu 2 kali. Doa kita setiap sholat itu 2 kali kebanyakan. Habis walhamdulillah rabbil alamin astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali biasanya, baru asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahan wahidan wa rabban syahidan la ma'budu siwahu wa nahnu lahu muslimun. Ini 4 kali dibaca. 4 kali dibaca. Kalau pengen tahu ada catatannya di Risalah Amaliyah, ada di Yasin sekumpul ada itu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahan wahidan wa rabban syahidan la ma'budu siwahu wa nahnu lahu muslimun. 4 kali. Saya langsung dengan Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri dan beberapa habaib yang lain termasuk Habib Zain selalu mengingatkan fi duburi shalah iqra asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah 4 marrat, 4 kali. Yang tadi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, membacanya bujur-bujur, jangan mentang ada muslimunnya di ujung. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah ilahul muslimun, ada muslimunnya aja. Banyak siwah, tahu siwah, banyak hilang. Bujur-bujur membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahan wahidan wa rabban syahidan la ma'budu siwahu wa nahnu lahu muslimun. Sekali baca, 4 kali, pendek aja. Kalau kita melewati ya titian siratal mustaqim, lebar dan pasti yakin tidak jatuh. Lalu ujar Abu Bakar Siddiq lagi, aslih nafsak yuslih lakan nas. Perbaiki dirimu, niscaya orang lain akan berbuat baik kepadamu. Jadi kalau hendak menyuruh orang berbuat baik kepada kita, kita baiki diri kita. Jangan orang nang disuruh berbuat baik kepada kita. Anak ke siapakah? Kita baiki. Ibadah kita macam kalau kita baik, dia ngikutin. Jangan orang disuruh ikamlah lah sini aja tidak. Nah, jadi aslih nafsak, ujar Abu Bakar Siddiq. Baiki diri engkau. Kalau dirimu baik, yuslih lakan nas. Maka orang baik kawan nikam. Kenapa jadi orang kada baik kawan nikam? Seorang pasar ngomong. Kenapa orang kada baik kawan nikam? Nikam sembarangan. Oh, macam-macam. Nah, coba kalau orang kita baik dengan siapa aja, pasti orang baik kok dengan kita. Ya. Qala Abu Bakar Siddiq aidan, zahara al-fasadu fil barri wal bahr. Al-barru huwa al-lisan wal bahru huwa al-qalbu.
Fa idza fasada lisan bakat alaihi nufus wa idza fasada qalbu bakat alaihil malaikah. Ujar Abu Bakar Siddiq, sebagaimana firman Allah telah nampak kerusakan dan di daratan dan di lautan. Yang disebut kerusakan di daratan adalah lisan. Rusak di daratan itu ujar Abu Bakar Siddiq lisan. Yang disebut dengan rusak di lautan adalah hati. Kalau firman Allah kan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah terjadi kerusakan di daratan dan di lautan. Di daratan iwak habis, diambilin, dia diracun macam-macam, sehingga macam-macam diambil di lautan, sehingga ekosistemnya rusak dan sebagainya. Terjadi kerusakan di daratan. Nah, di daratan kayu habis, rotan habis, batu-batu habis, semua habis. Nah, kalau sudah demikian, kenapa? Bima kasabat aydin nas. Gara-gara tangan manusia juga, gara-gara dia juga, akhirnya terjadilah ada namanya banjir, dia juga ada namanya longsor, dia juga yang di bawah diambilin kosong, habis sudah meluap dan seterusnya. Jadi terjadinya berbagai macam keadaan di dunia ini, di daratan dan di lautan, karena memang tangan manusia itu sendiri. Liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu, karena mereka melakukan sesuatu yang kurang baik, sehingga la'allahum yarji'un, agar mereka bisa kembali. Itu kalau firman Allah. Kalau Abu Bakar mengatakan yang disebut rusak lisan, karena rusaknya, yang disebut dengan rusaknya daratan adalah rusaknya lisan. Fa idza fasada lisan bakat alaihi nufus. Kalau lisan rusak, maka ia akan ditangisi oleh jiwa. Kenapa lisan rusak? Orang tak percaya lagi. Gara-gara omongannya, berjanji, apa macam. Ini rusak lisan namanya. Oh, nanti kalau saya jadi apa? Nggak tahu. Akhirnya nggak ditepatin, rusak lisan. Kalau sudah rusak lisan, jiwanya nangis. Maksud jiwa nangis, orang kada percaya lagi awaninya. Biar kayak apa aja manisnya omongan, enggak lagi. Wa idza fasadal qalbu bakat alaihil malaikah. Apabila rusak daripada lautan adalah rusaknya hati seseorang. Kalau hati rusak, semua ikut rusak. Ya. Kenapa jadi rusak hati? Karena kebanyakan dosa. Kenapa jadi rusak hati? Karena lalai kepada Allah. Kenapa rusak hati? Karena selalu mengiktiraf, berburuk sangka dengan Allah. Apa maksudnya? Ketika Allah beri ujian begini-begini, macam-macam dia menyangka-nyangka. Padahal aku sedekah, aku sembahyang, aku ke masjid terus, kok susahnya rezeki. Allah ini enggak adil. Nah, ini namanya rusak hati, menyangka-nyangka yang tidak-tidak. Mudahan Allah memberikan bimbingan kepada kita, diberikan taufik, hidayah, diberikan kesehatan, keafiatan, keselamatan, serta kemudahan dalam semua urusan-urusan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan anak cucu kita beriman saleh salehah dan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat. Wafatnya pada waktunya husnul khatimah. Ala hadhihi niyya wa ala niyatin salihah ila hadratin nabi al-fatihah. Innallaha rabbul alamin. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا رب بقنا في الدين وعلمنا رشدا رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير بجاه طه الرسول ربنا بالقبول بجاه طه الرسول أتمم لنا من كل سول اللهم أعنا على ذكرك
وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.